Sebuah kisah konon pernah tercipta pada salah satu hutan di daerah Sumatera ini. Hutan Gunung Kerinci. Hutan ini terdapat sebuah gua di dalamnya yang dipercaya dihuni oleh makhluk mistis. Pada zaman itu terdapat sebuah kelompok keturunan bernama Tingkas di dalam desa Kerinci yang dipercaya oleh masyarakat desa memiliki kedekatan batin yang sangat kuat dengan para harimau di hutan tersebut. Tingkas juga menegakkan sebuah perjanjian batas wilayah antara harimau dan manusia agar keseimbangan alam saling terjaga. Kisah tentang keegoisan manusia terdapat dalam kisah ini, dan tentunya kisah ini tidak luput dari peran Tingkas Cindaku. Berawal dari desa Kresik Tua, yang dimana di sana diadakan sebuah rapat besar antara pemerintah dan beberapa pengusaha di sebuah kantor pemerintahan. Tuan Martias, apa Anda tertarik kalau aku berikan sebuah proyek besar? Sepertinya menarik juga. Proyek seperti apa, Pak? Untuk membangun sebuah jalan yang menembus hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat agar mengirim barang jadi lebih mudah. Jika Anda berhasil, Anda akan mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah. Baiklah kalau begitu. Aku ambil proyek itu, Pak. Baiklah, jika Anda bersedia, aku akan kenalkan seseorang pada Anda. Kenalkan, ini Tuan Harsa. Beliau adalah orang yang akan bersaing dengan Anda. Salam kenal. Aku Martias. Salam kenal, mohon kerjasamanya. Tenggelam dalam tekad dan ambisinya, tanpa sadar, proyek tersebut sebenarnya banyak merugikan beberapa pihak. Dan tanpa orang-orang itu sadar, kesepakatan tersebut tidak luput dari mata Cindaku. Hah? Hah? Aku harus lapor secepatnya soal ini pada Tuan. Tuan! Tuan! Gawat, Tuan! Ada apa? Kenapa tergesa-gesa seperti itu? Di daerah hutan, Tuan, aku lihat ada salah satu pekerja kita yang pingsan dengan luka cabikan. Apa benar? Benar, Tuan. Aku malah merasa ada firasat buruk tentang Ni. Kabar tentang kejadian itu pun tersebar dan sampai kepada pesaingnya, yaitu Tuan Harsa. Dan beliau pun mengambil keputusan untuk menyerah dalam proyek tersebut. Dengan menyerahnya Tuan Harsa, Martias pun akhirnya diberi kepercayaan penuh untuk proyek jalan tersebut.
Ada apa kumpul-kumpul begini? Kejadian kemarin, hari ini terjadi lagi, Tuan. Apa? Martias pun mengambil langkah tegas dan mengirim para pemburunya masuk menjelajahi rimba untuk membunuh dan menangkap apa saja yang dapat menghalangi kelangsungan proyeknya tersebut. Selagi para pemburu itu melaksanakan tugasnya, Martias pun mengunjungi ayahnya untuk menceritakan kejadian yang ia alami selama proyek berlangsung. Seperti yang Bapak tahu, Martias sedang mengerjakan pembangunan jalan. Tapi kenapa banyak hal aneh yang mengganggu? Mungkin itu adalah sebuah tanda alam bahwa apa yang Martias kerjakan bisa mengusik keseimbangan alam dan merugikan banyak pihak. Martias pun terdiam dan bingung akan jawaban ayahnya tersebut. Suara apa itu, bos? Tunggu, apa kalian merasakan sesuatu? Aku merasa ada sesuatu yang mendekati kita. Oh, yang benar, bos. Di mana? Hah? Coba lihat, bos. Ya! Tuan, ini gawat. Tiba-tiba segerombolan harimau masuk ke dalam wilayah pembangunan dan menyerang para pekerja, Tuan. Kurang ajar! Martias pun ikut turun tangan dan melawan para harimau-harimau itu. Namun, upaya Martias pun akhirnya dibatalkan ketika sosok yang tidak biasa muncul, dan sosok tersebut tidak lain adalah Jindaku.
Yeah.